Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sari Winarno di IG Live Cerita Seru Anak Tebet. Alhamdulillah sudah weekend lagi kita ini. Gak kerasa, kayak kemarin tuh baru aja ya weekend. Sekarang udah malam minggu lagi. Tapi seneng-seneng aja ya, kita malam minggu ada tempat nongkrong keren nih sekarang ya. Di masa-masa masih PPKM nggak sih sekarang ini? Apa sudah dicabut ya? Oh, kayaknya sih udah ya, kayaknya udah rame nih di Jogja ya, rame. Padahal hujan ini sekarang, kondisinya hujan lebat ini. Tadi hujan lebat nih, sekarang hujannya tinggal rintik-rintik lah. Mudah-mudahan ini hujan penuh barokah ya, hujan yang penuh rezeki. Mudah-mudahan ini menjadikan doa-doa kita diijabah, karena turun hujan itu adalah waktu berdoa. Nah, mudah-mudahan kita doa-doanya nih terangkat semua nih ke langit dan diijabah Allah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman semuanya. Oke, ini siapa aja nih yang sudah bergabung? Ayo. Oke, kali ini kita obrolannya sangat santai. Dan ini kebetulan banget narasumbernya, bintang tamunya ini masih anak Tebet lah, masih teman sekolah saya juga. Tapi dia teman sekolah SMA saya ini ya, di SMA 8 Jakarta Bukit Duri. Dan dia sekarang lagi nyanduknya nih, giat lah. Kok nyanduk ya? Kayak nyanduk tuh kesannya negatif gitu ya, pecandu gitu ya. Padahal ini kegiatannya dia sangat positif loh, apalagi di masa-masa seperti ini ya, di masa-masa pandemi. Aduh, Mas Yul, apa kabar? Terima kasih ya sudah nonton. Kita tinggal nunggu ini bintang tamunya. Mana nih bintang tamunya? Nggak nongol-nongol, katanya mau uji coba. Uji coba jam segini mah, ini bukan uji coba, langsung ya. Oke, siapa lagi nih? Ayo. Sebentar, kita cek and recheck. Oh, belum ya? Oke, sambil menunggu menunggu teman-teman lain berkumpul dan sambil menunggu juga bintang tamunya. Oh, ini dia bintang tamunya akhirnya muncul juga. Oke deh, kita invite ya. Ini sambil menunggu teman-teman berkumpul, apa kita juga Oh gitu, masih sendiri-sendiri, oke deh. Halo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya, Mas Jarot, Mas DJ? Loud and clear, jelas banget. Oh, Thank you ya, Sari. Iya nih, wah itu juga ada ini nih, Coach Wisnu tuh nonton tuh. Oh harus dong. Oh iyalah, sesama Panutan Coach ya. aing. Panutan. Keren nih sekarang, makin lama makin tipis nih perutnya, Cie. Apa? Wah itu ini fantasi itu, pengennya sih gitu. Gak apa-apa lah, fantasi halu dulu ya, awal-awal halu, ntar lama-lama juga rata kan ya, gitu. Amin, semoga bisa. Amin. Oke nih, sambil menunggu teman-teman juga berkumpul, nih kayaknya teman-teman tuh masih nangkring di uanya masing-masing kayaknya. Gitu. Iya nggak, tadi gue coba live invite lo, ternyata nggak bisa, ternyata mesti lo duluan ya. Iyalah, gue hostnya, jadi gue harus yang mencolek. Siap. Oke ya, suara sudah clear, itu juga kayaknya insya Allah ini ya, internetnya juga sambungannya, koneksinya juga bagus ya, mudah-mudahan malam ini. Di sana hujan kah? Bekasi hujan? Mendung, tadi lumayan panas sih, cuman sore alhamdulillah sih nggak terlalu panas. Kirain mau hujan. Ternyata enggak. Gitu ya. Iya nih, tadi gue dicelek-celek loh sama anak Manggarai Utara, anak maut, Pak Ketu, iya, pada Capri-Caprian tuh, Pak Ketu ini mau muncul nih, Gue bilang, share dong di ini 390, udah rame,
katanya. Oh, alhamdulillah. Keren. Banyak anak mau juga pada join nih. Iya nih, waduh, makasih ya. Ini yang anak-anak Thank you, maut. gue yang thank you. Anak 3, angkatan 90. Wah, hebat. Waduh, minum dia. Haus. Jangan lupa minum. Iya, haus. Sip. Oke. Ini gue prolog dulu ya sebelumnya nih. Ayo teman-teman, ini semuanya teman-teman. Oh, udah diebel. Hidup coach. Halo, tadi juga Opi katanya. Ya. Si Opi tadi 4L. Lu lagi katanya. Iyalah. Ketemunya gue sama dia terus soalnya. Iya. 4L dan memang orangnya yang rajin olahraga ya, cuman muter-muternya itu doang ya. Gue aja kalau ada yang posting foto sampai apal tuh, maksudnya yang cewek siapa, yang cowok siapa. Itu aja. Udah muter-muternya itu aja gitu loh. Mungkin yang lain-lain tuh masih ini ya suasananya mager gitu loh. Padahal kalau ngelihat ini ya, ngelihat postingan foto, postingan video gitu, pengen ya kan, pasti gue aja pengen yang jauh. Pengen, cuman gue nggak ada dak sepandul di sini. Waktunya beda gitu, maksudnya mungkin bisa weekday gitu kan. Kalau gue kebetulan weekday ya agak sulit karena ya kesibukan ya harus WFA. Malah WFA gue harus manteng gitu di depan laptop lebih pagi dibanding kalau kantor kan ada jamnya gitu. Kalau WFH mungkin agak lebih. Itu sepertinya cerita semua orang nih, cerita bersama di ceritanya gitu kalau ya? WFH. Iya. WFH. Rata-rata itu jam kantornya makin panjang, makin malam. Kadang-kadang weekend dipakai juga gitu kan. Udah cerita banyak. Kalau itu nggak boleh. Gitu ya. Kan tahu sendiri ya sekarang kalau di Wagrup kita ada tuh yang jarang muncul, padahal dulu rajin muncul. Tiba-tiba dia nyosop ya, tadinya dia sibuk banget. Tahu kan? Ya, begitulah ya mungkin. Begitulah kehidupan. Oh, itu ada ini Om Dani. Om Dani, di manakah dirimu sekarang? Di Sumatera ya? Halo, Om Dani. Itu ada di mana dia? Om Dani itu di Kabupaten Batubara, Inalum. Jadi berapa jam Om Dani ya? Mungkin 2 jam 3 jam kali ya dari Medan ya. Gue lupa. Gitu. Gue pernah lewat. Ini ada abang gue nih, Rifki Rodias. Halo Bang Riki. Halo, apa kabar? Iya, ini Bang Riki ini teman kanak-kanak gue. Jadi dulu SD tuh gue mainnya sama Riki nih, sama adiknya Evi juga. Itu sama-sama dua-duanya anak maut kan dua-duanya. Gitu. Waktu SD bareng gue. Waktu SD tuh barengan gue, dan rumah kita tuh depan-depanan, seberang-seberangan dulu. Kayak gitu. Lapangan tenis berarti kan? Iya, maksudnya komplek itu ada lapangan tenis dan lapangan bola, ada lapangan basket juga. Tapi rumah kita yang pertama nggak deket, tapi rumah keduanya Riki itu deket lapangan bola, bukan lapangan tenis kali, lapangan bola. Ada Om Ari Mano. Om, combro aja ini dong dibagi-bagi konsumsi hari ini. Sponsor by Combro nih, Combro 390 nih. Mana Om Ari? Halo Om Ari. Aduh, ini korban berikutnya saya nih Om Ari nih. Om Ari tuh harus diundang ya. Iya. Ya, itu wajib tuh. Saya endorse sekalian. Ya. Keren-keren, insya Allah ya. Nanti mudah-mudahan bisa ngundang Om Ari ini, Om Ari Manol ini ini juga padat nih jadwalnya Om Ari, ini sibuk banget nih. Pasti sibuk. Saya aja ketemu paling bulan Ramadan doang. Iya. Apa dia? Tausiah apa gimana bulan Ramadan? Apa bagi-bagiin? Bagi takjil. Aduh, seru. Oke.
Teman-teman di prolog sebentar. Ini sahabat saya nih sekarang nih. Dulu justru waktu zaman-zaman sekolah kita jarang-jarang ngobrol. Yes, Jarang-jarang ketemu sama kan si Tari juga Mas sos, Jarot. juga gue juga Fis gitu kan ya. Jadi mungkin Padahal kita kelas 3-nya selantai tuh, selantai ya, cuman juga ujung santai, sama ya. ujung. Betul, Ujung sama betul. ujung. Tuh malah jarang, cuman kenal muka aja lah istilahnya kalau di Semandel itu sama Mas Yes. Jarot. Justru selang udah menjadi alumni terus sudah di usia matang, gue nggak mau bilang tua ya. Di usia matang kita justru temenan nih. Iya, pralansia. Kita justru temenan banget nih, malah justru udah kayak saudara lah ini sama Mas Jarot ini. Mudah-mudahan jadi saudara dunia akhirat ya Mas ya. Amin, insyaallah. Amin ya robbal alamin. Dan ini sebenarnya kita sama-sama lulusan akuntansi juga ya? Iya kan? Enggak, lulusan akuntansi. Oh, apa dong? Kok auditor? Gue teknik industri malah, karena auditnya bukan ke keuangan, tapi dari sisi manajemen ya. Kalau apa dong? ya? Kok auditor? Kayak Om Heru mungkin dia kan akuntansi, tapi background gue bukan keuangan, finance. Oh gitu. Oke. Tapi ngaudit nih sekarang. Iya, mayoritas kerjaannya audit. Oke, ya wis. Kalau aku kan memang dulunya memang auditor sebelum menjadi full ibu rumah tangga. Tapi ya sudahlah. Oke, udah ini apa namanya cerita tadi zaman SMA, terus sekarang kita sekarang udah kayak saudara, dan ini sekarang kita tahu semua lah ini, apalagi anak-anak Semandel ya, bahwa dirimu itu sangat, pecinta montel. Masa sih? Banyak loh yang lebih gila dari saya. Iyalah, dan salah satunya lah ini ketangkep lah ini kita pengen tahu nih apa ilmu perontelan ini, karena kayaknya mulai kalau saya kan ini ya, kalau ngontel cuma tarkam nih ceritanya. Deket-deket maksud ya, ke pasar gitu-gitu ya, ke sekolahnya anak gitu ya, radiusnya gak jauh-jauh lah gitu kan. Kalau dirimu kan udah antar provinsi nih, malah si Heru ngomongnya akap. Nah, ya akap ya, rumah gue di Bekasi. Kalau pada Jakarta ke Jakarta pindah ya. Ke Jakarta padahal pindah provinsi. Gue nggak mau akap. Akap. Pernah ngantor pakai sepeda nggak? Ngantor ya gini. Nah kendalanya ya banyak yang office atau kantor yang mungkin dia tidak menyediakan fasilitas untuk atau belum menyediakan fasilitas untuk back to work ya. Dari pemerintah sendiri, Pemda DKI itu memiliki aturan setiap mall ataupun setiap gedung itu harus ada parkir sepeda. Ya, itu tuh wajib dari Pemda DKI, dan beberapa sudah ada tempat parkir sepeda, tapi setelah kita kantor kan capek ya, keringetan gitu, tapi kan kita perlu mandi, kita perlu lain-lain, dan mungkin fasilitas itu yang beberapa kantor yang belum bisa memungkinkan, dan di kantor gue sendiri ada fasilitas itu, tapi mungkin cukup jauh ya, dan kemarin juga ya sudah setelah PPKM ya udah jarang ke kantor dalam arti baik to work gitu. Kantor paling main aja, naik sepeda, jalan-jalan, balik lagi gitu. Tapi itu kendalanya, mayoritas ya banyak office yang mungkin belum menyediakan tempat untuk mandi dan lain-lain gitu ya. Yang sederhana tempat parkir sepeda lah, itu tuh di perdanya seingat gue tuh ada, Asar, bahwa gedung ataupun mall ya dia harus punya parkiran sepeda, dan itu wajib. Dan kalau nggak ada ya mungkin kita bisa info ke Pemda DKI ya, bahwa harus menyediakan ini tempat parkir sepeda. Itu udah saya ingat gue tuh merupakan perda ya. Ya. Dan, gitu ya. Ya dalam PPKM ini juga yang mau back to work juga mengalami kendala,
Mm-mm. Dalam arti tidak boleh melewati jalan-jalan tertentu ya Sudirman Tamrin. Padahal Mm-mm. kita mengetahui banyak perkantoran di situ ya di Sudirman Tamrin. Tapi Mm-mm. gue baca koran kemarin di IG juga di sosmed katanya sudah Mm-mm. diizinkan gitu untuk back to work melewati Sudirman dan Tamrin. Kalau gue sih terus terang jarang ya sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau sebelum gue sudah lama, cukup lama, 2010 dulu gue awal uh, istilah beli sepeda gitu ya. Karena Mm-mm. menurut gue dulu tuh 2010 lagi booming pertama tuh. Orang sering ngadain fun Mm-mm. bike ya. Di mana-mana bikin fun bike gitu. Mm-mm. 2010, 2011 terus ngilang. Ngilang udah Mm. Itu ngilang dalam arti awal-awalnya ya? sudah Ini ya. awal-awal goesnya. Hmm. Ya saya ingat gue tuh 2010 tuh mulai mulai banyak gitu. Mungkin Mm-mm. dengan apa seingat gue tuh banyak yang mengadakan ini fun bike Mm-mm. perkantoran lah, mungkin ada instansi, ada departemen gitu ya. Mm-mm. Terus Mm-mm. ya akhirnya banyak lah pada beli gitu. Kalau seingat gue tuh ya booming pertama tuh 2010 gitu ya, 2010 Mm-mm. 2009 mungkin ya. Ramai tuh orang Mm-mm. Iya. pada mulai goes. Nah, habis itu kayaknya ya seperti ngilang aja itu. Ngilang sampai pandemi. Sampai pandemi baru mulai lagi gitu. Karena awal-awal pandemi, bukan awal pandemi ya, 2019, 2000, ya 2019, 2018 tuh masih belum rame yang sepedaan gitu. Mm. Gue biasa dari sekitar Bekasi gitu ya sepi Mm-mm. gitu. Jalan nggak ada yang rame-rame. Nah sebenarnya nggak ada karena ya gue dulu sendirian aja naik keliling Bekasi gitu. Ya Mm. sekarang akhirnya ya sepertinya balik seperti yang dulu lagi 2010 eh, Mm-mm. jadi rame lagi gitu ya. Tapi memang karena belum boleh ada event-event fun bike itu ya belum terlalu rame sih. Jadi kalau bisa gue lihat nih siklusnya kita 2020 tuh mulai naik tuh April, Mei, Juni mungkin Mm-mm. sampai akhir 2020 ya. 2020 habis itu turun lagi. Belum 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 apa ya? Gue udah pada bosan gitu. Karena sekarang gue sih udah nggak terlalu rame lagi. Entah karena ini ya, entah karena apa eh, PPKM ya. Gue nggak ngerti juga teman. Mm. Tidak Mm-mm. seramai pada 2020 itu yang luar biasa. Eh, Banyak banget tuh kalau kalau kita hari Sabtu Minggu main ke Jakarta gitu, waduh tuh Mm. jalan karena gue di Jatibening Bekasi ya, Heeh. malam banyak tuh orang rame naik sepeda. Sekarang Ah. mulai berkurang di mana karena itu Oh gitu dilihat ya. dari harga sepeda juga dulu tuh 2020 itu Iya. harga sepeda lagi gila-gilanya ya. Jadi mungkin Oh. kenaikannya 100%, 200% itu dibanding 2009 Benar-benar. untuk jenis sepeda yang sama gitu. Jadi kalau sekarang saat yang tepat untuk beli sepeda gitu karena harganya sudah turun kembali Udah normal ya. normal. Udah normal. Gitu ya. Itu awal-awal bersepeda ya. Terus kok bisa jadi cinta banget nih sama goes nih? Gimana ceritanya? Jadi ketagihan Uh, tuh. Apa ya maksudnya? Ya bukan cinta banget sih artinya ya Mm-mm. mungkin setiap orang butuh ini ya butuh refreshment ya. Dan Mm-mm. refreshment gue mungkin dengan apa? Dengan sepeda gue bisa kemana-mana dan bisa jajan. Nah, jajan kan keliling cari makanan yang aneh-aneh gitu kan. Ya itu termasuk salah satu ini ya, salah satu yang motivasi gue pengen jajan ini nih di sini katanya mie-nya Mm-mm. enak gitu atau sini nih Mm-mm. sotonya enak ya udah jalan Mm. dan lumayan ini ya itu termasuk motivasi ya zaman-zaman Ah. dulu ya bukan zaman dulu artinya sekarang pun orang goes ya
berkumpul dan cari makan kali, cari makanan, jajan gitu kan, nongkrong. Ya nongkrong dalam arti pandemi mungkin nggak bisa lama-lama tuh banyak-banyak ya. Ya paling gitu, artinya sepeda sebagai refreshment ya, olahraga ya. Ya apa ya, kita tahu belusukan daerah sini mungkin kalau naik mobil macet gitu ya. Nah kalau naik sepeda mungkin lebih santai. Dan kita bisa ada satu tempat ya, mungkin nggak tahu teman-teman semua udah pernah tahu gitu, ke apa, makam Pangeran Jakarta. Ya, makam Pangeran Jakarta itu ada di Jakarta Timur. Nah itu nggak sengaja itu lewat, waktu itu mau ke mana ya, mau ke enggak, mau lupa, mau ke lapangan banteng atau kemana gitu ya, lewat banteng kemana, terus motong-motong lewat Klender gitu. Tahu-tahu ada pemakaman gitu. Dia pemakaman ini, siapa namanya, Pangeran Jakarta, artinya yang dulu awal Jakarta gitu ya, kota Betawi itu yang kaget gue, di sini makamnya, jalan lagi. Ya itu tuh, artinya itu ya, kita menemukan jadi sesuatu hal yang baru, jadi tahu gitu ya, tempat jajanan ngerti gitu ya, tempat nongkrong juga ngerti, terus apa ya, mesti ketemu teman baru gitu, artinya di jalan pun kalau ketemu dengan teman-teman yang naik yang goes juga pasti akan ya say hello, kabar mau kemana nih gitu ya. Even nggak kenal, even baru ketemu sekali ya, ya itu apa, it's fun gitu ya, bisa ya menambah silaturahim kan, ketemu mungkin pernah ketemu ada orang dari mana gitu ya, ketemunya di mana, kaget juga sih gitu, di Ancol ketemu orang dari Depok atau dari mana, dan dari Bekasi juga ketemu di daerah yang jauh-jauh gitu, dan memang mereka mencari apa ya, mencari refreshment juga, lihat suasana gitu ya, lihat tempat baru ya, terutama tempat baru gitu. Bener. Ya itu sih paling yang kenapa bisa senang gitu ya. Mungkin kalau ada waktu ya gue setiap hari ya pengen sih setiap hari juga gitu. Cuman karena keterbatasan ya, alhamdulillah masih diberi kesempatan ya, weekend gitu ya. Itu sih dari paling kenapa ya bisa senang ya. Mungkin teman-teman juga memiliki alasan yang sama gitu ya. Artinya bisa stress release juga, bisa ketemu orang-orang, melihat suasana gitu, karena mungkin banyak juga mungkin ya teman-teman yang WFH gitu, artinya ya di rumah terus tapi nggak pernah keluar rumah gitu kan, bukan masuk mall dan lain-lain kan sulit gitu ya, karena mungkin ada anggota keluarga kita yang belum bisa masuk mall gitu. Ya udah, salah satunya ya kita jalan sendiri aja gitu. Ini kalau nge-goes nih kayak inget kita zaman-zaman kecil ya, punya sepeda BMX gitu ya. Dulu waktu kecil kita juga kan berpetualang tuh. Kan ngalamin juga ya, kecil kita nyepeda kemana, main. Dulu rumahnya di mana? Dulu rumahnya di mana? Di Tebet. Di Tebet. Itu tuh enak banget tuh nge-goes ya. Karena dulu gue kecil enak gitu, artinya dulu Tebet Mas itu kan belum ada rumah. Tebet Mas deket SMA 26 itu ya? Tebet Mas tuh belum ada rumah, jadi ya naik sepeda di situ bisa. Dulu saya namanya sawah tuh, jadi orang main sepeda ya di situ tuh, tanah kosong, rawa-rawa kok gitu di sana tuh. Rumah gue di seberangnya di Tebet Barat 3 di Taman Tebet. Iya, dulu gue tuh di Menteng Dalam ya, di Komplek BI itu, wah kemana-mana Kepal Batu, kalau sepedaan tuh. Kan enak lewat dalam kan. Iya, terus ke Patrajasa sampai Kuningan sana tuh. Padahal masih kecil tuh, masih SD. Lihat kandang sapi kan, dulu kan iya, sapi bener. Gitu. Bener. Kandang sapi. Casablanca belum ada. Ya itu tuh hal-hal yang baru ya, yang bisa kita lihat dengan kita goes. Iya. Kalau naik mobil mungkin nggak bisa gitu. Iya, dulu kan kalau zaman gue SMP tuh malah Mas. Jadi kalau mau dari rumah di Komplek BI itu ke Gor Kuningan tuh, itu pakai sepeda tuh. Nerabas-nerabas kita tuh. Sampai tuh di Kuningan.
kalau Karena misalnya itu ada kan tanding basket padang tuh. rumput ya, padang rumput ya. Ini di belakang situ kan belum ada Taman Rasuna dan belum ada Casablanca kan. Artinya kita kan Belum, belum. pasti lewat kuburan. Iya, Iya Menteng kan? Pulo ya. Lewat Penting Pulo. Oh, lewat mana Iya, lagi? Menteng Pulo. Iya, bener tuh nerabas-nerabas tertaunya gor di situ. Hmm. Nonton basket, ntar pulangnya naik sepeda lagi gitu. Aduh, seru banget tuh. Ya, ya sangat inilah, sangat sangat menarik ya. Heeh. Ya dilihat Dan itu mungkin dari perasaan sekarang. perasaan dan mungkin itu perasaan kita waktu zaman kecil itu sekarang mungkin Hmm. goes gitu ya. Ada ngeliat suasana baru, tahu-tahu Yes, nemu ya, tempat ya. baru gitu. Kalau sekarang jajannya sudah nge-cafe kemana gitu ya. Kalau dulu kita kan jajan, nemu apa tuh? Es limun, Iya, kue pacong. karena ya mungkin dulu ya nggak sebanyak sekarang kali ya. Ya namanya jajan benar-benar jajan gitu artinya. Ada Iya, tukang baru lewat jajan. beli makan gitu kan. Kalau sekarang kan sudah diakomodir, ada tempatnya oke dan apa ya? Ya orang-orang nongkrong kan kebutuhan untuk melihat dan dilihat gitu. Itu tuh ya, itu tuh sesuatu hal-hal yang sekarang menjadi apa ya, menjadi ya yang kembali tertarik gitu kan, seperti itu. Iya, iya daya tarik lah, daya tarik. Jadi orang-orang semakin goesnya semakin semangat tuh. Ya, Banyak ya. tempat yang dituju sekarang. Oh, belum pernah ke sini. Oh, belum pernah ke sini. Gitu. Ya, betul Goes, sekali. goes tuh enak bareng-bareng ya kayaknya sekarang ya. Rame-rame Ya, gitu ya. bareng-bareng selama tetap jaga prokes. Gue selama pandemi gue selalu full masker ya, dari dulu ya. Ternyata gue nggak ada tuh lepas masker. Mau naik sepeda apapun, gue pasti pakai masker. Walaupun awalnya berat. 2020 gue nyoba pakai masker, itu sekian meter berhenti, nggak bisa nafas. Ngap ya. Nggak banget, cuman ya gue paksa, gue harus maksa gitu, gue paksa pakai masker ya gue latih sampai sekarang ya gue tetap menggunakan masker. Gue sepedaan kemanapun gue, dan ngurangin debu juga sih, ngurangin bau asap gitu. Benar-benar. Pokoknya ya tetap pakai masker lah. Gue sih buat gue sendiri ya itu melindungi saat bersepeda, walaupun sendirian tetap gue pakai. Iya. Oke teman-teman, ini sambil kita ngobrol dengan Mas Jarod. Ini Mas Jarod tuh terkenal juga Mas DJ. Kenapa dia dengan sebutannya Mas DJ? Soalnya dia tuh koleksi lagunya, Mas. Allah, dari tahun berapa ke tahun berapa. Tinggal pilih. Kalah tuh, iya kalah tuh Tantowi Yahya. Dia tuh, aduh, apa yang diminta teman-teman tuh, setelin lagu ini ada gitu loh. Walaupun dia lagi meeting tuh, kemarin lagi meeting ya dimintain lagu bisa dia. Mesti ikutin ya, berpacu dalam melodi ya. Berpacu dalam melodi. Terus selain koleksi lagu-lagu, koleksi stikernya keren-keren loh. Kita suka nyomot stikernya, lucu-lucu gitu stikernya, andalan banget. Oke teman-teman, ini nanti kalau ada yang mau bertanya tentang pergoesan, tentang perontelan, bisa langsung ya ke kolom yang ada tanda tanyanya, kolom question, jangan di komen. Yang di komen tuh malah pada cerita sendiri-sendiri itu, pada komen sendiri-sendiri. Oke lah. Ini ada pertanyaan juga nih dari saya ya. Sejauh goes nih pernah sejauh mana nih, antar mana kemana nih, berapa kilo gitu loh? Ke daerah mana ini paling jauh? Kemarin ya itu paling ya yang saya ikut event ODAK itu, namanya ODAX ya, ODAX Rundoner ya. Itu bulan dia tiap beberapa bulan, kalau kondisinya normal dia pasti ada event gitu ya. Nah kebetulan gue mampunya ikutnya yang 100 kilo gitu. Ada beberapa ada beberapa tipe gitu ya. Jadi yang waktu itu ada yang 100, ada yang 300 ya. Cuman melihat kemampuan gue gitu ya, kayaknya gue hanya mampu yang 100, ya udah gue ikut yang 100 gitu. Nah ternyata aktualnya itu jaraknya 120 something gitu, 123 gitu. Jadi rutenya ya dari kebetulan ini Bekasi ya, dari Bekasi kita start dari Bekasi Barat,
kebetulan ke arah Cilengsi, kemudian ke arah Makassari, terus ke Jonggol, terus lewat ada namanya daerah Cariu ya. Nah, situ lewat tengah sawah, tengah pedalaman gitu. Ya itu lumayan apa namanya? Ya itu benar-benar menyenangkan ya, menyenangkan. Oke lah jauh gitu, tapi di sana terbayar dengan pemandangannya, dengan mungkin gue ketemu orang gitu ya, gue apa namanya? Ketika ketemu orang-orang baru itu tuh suatu hal yang menarik buat gue gitu. Jadi ya event jauh ya gue kenalan sama orang-orang baru yang sama sekali belum pernah itu, tapi mereka punya tujuan yang sama ya, mereka ingin menikmati ya, ingin menyicipin gitu. Jadi kalau kita tujuannya hanya finish ya itu bukan sesuatu tujuan, tapi ya kita pengennya yang menikmati gitu. Sesuatu kalau nggak kita nikmatin jalannya ya sulit, bawaannya capek, bawaannya pengen pulang terus gitu. Tapi kalau kita nikmati, kita enjoy ya bisa, ya paling nggak bisa dalam pikiran kita, wah enak nih ntar lewat sini, lihat ini. Mindsetnya harus kita rubah dulu gitu. supaya bisa menyemangati diri sendiri. Karena kalau secara fisik mungkin bisa gitu, tapi kalau dari mental kita nggak mendukung ya itu bisa down juga tengah jalan, tengah hutan masalahnya kan, tengah hutan, kiri kanan belakang ada orang gitu. Kadang-kadang suka mikir juga, ngapain nih gue kesini gitu. udah jauh lihat kayak gini doang gitu. Tapi ya itu tuh bagian dari ini ya, perang batinnya. Tujuan lo ngapain di sini tadi gitu. Akhirnya ya udah kita lewatin aja. Ya kurang lebih jauhnya itu yang menurut gue paling jauh ya, 120-an something lah. Karena memang itu event ya, Terus kemudian kalau apa? Ya kalau gue biasa paling kalau ke Bogor ya, kalau rumah gue Bekasi paling ke Bogor gitu. Jalannya enak kok. Halus, bukan jalan rusak gitu. Iya, kalau paling enak ya. Ini sekarang ada apa namanya tuh yang lagi tren di Jogja ya, itu apa? Tol Kayangan, Swanting. Jadi itu coba nanti googling deh. Pasti dirimu langsung tertarik untuk datang ke Jogja. Namanya Tol Kayangan, Swanting. Jadi memang pengen banget itu jalur itu di daerah gitu. Iya, itu jalur sepeda yang lewatin sawah-sawah, kebun-kebun. Tapi kebun-kebun udah pokoknya ntar lihat aja deh, jalannya itu deh memang khusus udah dibuat untuk kayaknya para goeser ya. Maksudnya pakai motor. Swanting. Swanting. Bukan Swanting ya, bukan Swanting. Swanting. Bukan. Swanting. Lo kelihatan dari umur lo nonton film kayak begituan. Oke. Ini kita buka pertanyaan ya. Ini kayaknya yang masuk udah ada 17 yang di HP gue nih. Wah, tapi kita buka ada bocoran. Bocoran. Nah, ini kita ada yang masuk ke sini. Nah, ini kita ini dari sebentar. Dari Pak Tony Suryantono nih. Ya. Waktu akap ini apa nih? Antar kota antar provinsi apa gimana akap nih? Iya, benar ya? Antar kota antar provinsi. Oke. Karena kan saya di provinsi Jawa Barat. Waktu akap dan audax, bacanya audax ya. Gue soalnya gak ngerti bahasa pergoesan. Dan audax, apa yang paling bikin deg-degan nih, Mas Jarot? Apa? Paling deg-degan ya? Paling deg-degan ialah ban kempes gitu. Atau sesuatu yang mengganggu sepeda gitu, misalnya rantai putus atau apa. Kalau rantai putus itu kan berarti kan harus bawa rantai gitu. Sedangkan kalau ban ya bisa bawa bisa bawa spare ban gitu ya. Cuman kalau rantai putus atau mungkin gearnya ada yang copot atau apa, atau yang pecah ya, atau ya pokoknya dari part itu tuh yang paling bikin deg-degan sih itu. Kalau karena tempatnya kan jauh ya, mungkin di pedalaman gitu.
udah nggak ada ojek becek gitu sebenarnya. Aduh, ah, mau nyari taksi nggak ada gitu, artinya kita harus nyari sendiri, paling nyewa angkot atau gimana gitu. Itu tuh yang paling apa ya, deg-degan juga Deg-degan ya. karena uh, ada beberapa area yang uh, ya cukup kasar jalannya gitu, nggak halus. Mungkin kita selama ini sering di Dalkot atau di Kalimalang tuh jalannya halus, cuman kalau udah ini lumayan jauh-jauh gitu loh, agak berkerikil ya, lumayan ini bikin deg-degan. Iya ya bener ya, kalau kempes itu aduh yang kayak gitu-gitu ya. Nggak sekedar kempes ya, bocor berat gitu tuh. Ngeri juga tuh ya. Ya itu ya mungkin seninya di situ gitu. Deg-degan ya kita harus prepare bawa. Iya, tetap senengnya banyak. Oke, ini dari Romi Indira Putra. Katanya sebenarnya bahaya pakai masker saat sepedaan, kadar CO2 tinggi terkurung dan terhirup lagi. Apa betul? Terus terang gue nggak tahu ya mengenai hal tersebut gitu ya. Gue menggunakan masker dalam posisi untuk melindungi ya, baik melindungi dari debu, melindungi dari apa, ya dari apa itu ya, paparan gitu dan lain-lain gitu. Tapi ya gue nggak tahu masalah tadi ya, apakah betul atau enggak. Ya kalau memang kita udah capek ya kita copot, mungkin ganti masker gitu. Ya mungkin cari masker yang lebih nyaman gitu ya. Tapi ya gue nggak tahu apakah CO2, cuman agak ngeri juga ya kalau kita mau menghirup CO2 sendiri gitu ya. Jangan saya tercemar ini CO2, jadi pengennya gue terus, agak ngeri juga sih ini. Kalau nggak pakai juga debunya ya, cara misalnya tidak, pandemi sudah reda gitu ya, kan debunya juga iya kan, polusinya. Makanya bisa nggak pakai masker. Sebelum pandemi ya gue pakai ini ya, pakai buff tuh apa ya, yang buat nutupin itu gitu. Jadi itu lumayan ini ya, terutama apa, debunya tuh yang gue kadang pakai masker putih gitu ya. Kenapa gue suka masker putih? Itu indikator kalau maskernya udah berubah warna berarti gue harus ganti. Itu kotor banget. Benar. Kalau pakai masker hitam kan nggak kelihatan ya. Kalau pakai masker putih itu kelihatan banget kalau kotornya. Kelihatan kotor, ganti. Iya. Tuh Rom, gimana Rom? Nah ini dari Heru Andika. Gimana cara membunuh rasa bosan dan lelah saat goes sudah lebih dari 30 kilo? Ya berhenti aja. Berhenti, istirahat, ngeliatin orang gitu. Nggak usah ini. Nggak usah pikir aneh-aneh gitu. Yang gampang aja gitu. Bosan ya berhenti, duduk gitu. Ngapain, kayak minum atau jajan gitu. Ya kalau bosan ya jajan, cari, wah nih ada tukang soto nih, kayaknya enak. Soto atau es kelapa muda gitu kan. Yang siang gitu. Ya kita enjoy aja, kita ambil. Kalau bosan ya istirahat, capek. Mungkin bukan bosan, mungkin capek ya. Kebanyakan karena lelah ya, mungkin udah lelah. Ya pasti mikirannya udah macam-macam tuh kalau udah capek. Lalu minggir aja, melipir, cari jajanan, makan, gorengan kayak beli apa kayak gitu. Biar nggak capek sih gitu. Yang ini aja, yang simpel-simpel aja. Cari becak aja, Ru. Naikin becak. Ada capek becak. Dia soalnya. Kalau ada bajai di Kalimalang mau naikin bajai itu sepeda. Ya, bosan mungkin kecapean. Aduh, gue udah capek gitu ya. Naik becak sudah. Iya, nggak usah dipaksain gitu. Iya. Oke, ini dari Romi lagi. Berapa lama sepedaan yang aman tanpa cedera otot kaki dan sendi? Waduh. Nggak tahu, gue nggak tahu. Kategorinya gini. Karena kadang misalnya gini ya, mungkin ada orang yang baru naik sepeda gitu ya. Mungkin baru naik sepeda, kemudian
apa namanya, eh, dia jalan-jalan jauh ya mungkin sejam 2 jam mungkin sudah bisa cedera karena apa? Mungkin nggak pemanasan, nggak stretching itu penting gitu sebelum kita naik sepeda. Gitu. Jadi mau naik sepeda berapapun ya, yang penting kita stretching karena apa nggak stretching kita bisa kram. Awal-awal kalau nggak stretching itu paling penting ya. Jadi sederhana aja mungkin ya terutama otot kaki gitu ya, tangan ya kita meluruskan tangan buat kaki biar nggak pegel. Itu penting banget. Sama minum jangan malas minum aja. Itu tuh yang harus ini. Harus ada. Itu tuh termasuk itu. Yang penting itu aja sih paling supaya nggak cedera ya. Jangan maksa diri kalau capek ya istirahat gitu. Kita kan juga udah bukan anak muda lagi gitu. Bukan anak 20-an di kepala 3 gitu kan. Kalau capek ya udah. Iya. Capek minum istirahat. Dibawa enjoy aja. Dibawa enjoy, dibawa santai. Bawa santai aja. Masa boleh begitu. Iya. Ini sesuai dengan ini ya temanya ya. Ini gimana tipsnya apa sih? Ini sekalian nanya tipsnya nih. Tadi belum nyebutin tipsnya soal nih Mas Jarod nih. Apa nih tipsnya nih supaya kita tuh enjoy bersepeda, terus bisa tahan lama lah. Bisa tahan lama. Konotasinya beda nih, bisa tahan lama. Ntar dulu, ini ada yang nonton si Niken nggak? Kalau ada Niken sama Binsar, hancur udah nih acara. Hancur udah acara ini. Iya, ini ya kembali tadi ya, kita gue ngapain gitu, mau olahraga atau cuma sekedar keringetan gitu ya bisa aja sih. Ya jangan kepikiran, waduh, ntar gue sekian lama gue pegel gitu, makanya jangan pikiran gitu. Yang penting ya bawa happy aja. Pokoknya paling nggak harus ada tujuannya gitu. Nih gue mau makan soto ayam misalnya, atau makan ketoprak, gue suka ketoprak gitu ya. Mungkin ketoprak di sini enak nih, ya udah gue harus ke sana gitu. Sampai sana emang ketoprak udah pulang gitu. Cuman kalau kita mikirin waduh ntar lewat sini dan lain-lain gitu ya capek juga ya. jadi malah kepikiran sendiri gitu. Cuman kalau ini gue mau naik ke sini nih gitu. Oh ya udah misalnya. Ya kalau istirahat kalau capek ya istirahat, berhenti. Ya kembali ke tujuannya mau ngapain gitu, guys gitu. Kalau kita ingin fun ya lo berhenti naik sepeda, istirahat gitu. Duduk ngeliatin orang lewat, nih ada orang dagang, ada yang naik sepeda. Itu menarik, menurut gue itu menarik gitu. Jadi lo melihat kehidupan sekitar gitu ya. Ini orang naik sepeda, ada yang jalan, mungkin ada yang kadang ngobrol gitu. Samping mungkin gue istirahat di halte gitu, ada supir taksi, ada supir ojek, ada ojol gitu ya, ojol gue ngobrol. Ya hal itu yang menurut gue menarik gitu ya. Itu tuh hal-hal yang membuat gue ya nggak lelah gitu. Cuman kalau kan ada yang mungkin ada beberapa yang naik yang goes, gue mau ke sini nih, gue mau ke sini, ntar gue balik lagi dengan waktu sekian lama gitu ya, supaya mungkin ada yang gue pengen ngejar waktu gitu karena mengejar kecepatan tertentu gitu, ada juga. Ya ada target ya, Rod? Ya ada target. Mungkin ada juga yang gue karena ingin ingin kurus. Gue bukan pengen kurus gitu. Kalau pengen kurus jangan gue puasa. Gitu. Karena gue nggak bakal kurus kalau gue. Ya gimana mau kurus, makannya ketoprak pakai telur dadar 2 piring. Ada ya, makanya ya kita harus cari sesuatu hal yang bikin nggak bosan gitu. Karena kalau kita nggak cari hal itu sekali 2 kali, sebulan 2 bulan udah bosan. Benar-benar bosan nggak mau lagi. Kalau sekarang nih
Sabtu Minggu udah gitu. Minggu depan mungkin udah lihat, oh ya Sabtu Minggu mau kemana ya gitu, ngobrol ya gitu. Gitu ya. Kalau sekarang juga yang bikin ini ya istilahnya goes konten gitu kan. Goes konten ini apa? Kalau gue sih bikin konten gitu kan. Medsos banyak, lo bisa bikin reel di Instagram, lo bisa bikin video YouTube, dan itu bisa lo jual lagi. Lo jual maksudnya di YouTube lo bikin konten, lo ada viewer, lo dapet, lo punya subscriber, itu kan bisa dapat duit juga ya. Dan gue konten tuh maksudnya seperti itu. Dan banyak yang gue konten gitu ya, yang ya gue juga mungkin datang atau kemana-mana kita gue bareng ya, foto-foto ya gue konten juga gitu artinya demi bisa ketemu atau bisa ya kita dimasukin di medsos gitu ya. Itu tuh hal-hal yang termasuk tidak menjadi bosan gitu, tidak menjadi bosan menurut gue sih gitu. Gitu ya. Oh, ini ada komennya di si Benny nih. Kalau goes tujuannya mau nyari jodoh gimana tuh? Masa lalu tuh, Ben. Waduh, bisa aja sih. Mungkin ikut komunitas gitu, Om Benny. Oke, kita terusin lagi nih pertanyaannya. Kok ya, wah makin bertambah. Oke lah, nggak apa-apa. Nih dari Bu Meta. Persiapan GF, kira-kira apa aja ya, Mas Coach? GF, Grand Fondo. Persiapannya apa? Siapin mental. Gue yakin semuanya insya Allah kuat gitu ya. Siapin mental gitu dan berpikir positif gitu. Ya kembali itu lihat-lihat jalannya. Nanti lewat sini bisa ngeliat apa gitu. Kita cari itunya aja gitu. Tapi yang udah pasti ya, kalau misalnya gue jarak jauh, harus siapkan snack atau makanan gitu. Dan makanan yang menurut gue sangat berguna ya, yaitu pisang. Pisang satu atau pisang dua. Itu tuh yang kalau menurut gue sih ya itu sangat membantu ya. Makan pisang kenyang satu ya, kenyang, dan itu bisa menambah energi lagi tuh. Misalnya udah capek sejam goes gitu ya, makan pisang setengah, taruh goes lagi. Kalau ya mungkin kita bisa nggak ada gitu ya cari Alfamart atau Indomaret, kita cari snack yang manis ya, yang manis gitu, dan itu kayak beng Max gitu. Itu tuh juga termasuk ini ya bisa menambah. Yang jelas kalau jarak jauh kita harus atur asupan makanannya. Mungkin setiap kalau gue tiap mungkin 40 menit atau mungkin 1 jam ya gue harus makan kalau gue jarak jauh. Biar ini aja, biar nggak capek. Kan kalau udah capek, ntar berangkat kuat, pulangnya lemas. Aduh. Oke. Ini pertanyaan dari Mas Sur, Tony Suryantono. Itu makan bekal coklat ngefek nggak sih? Oh, ngefek dong. Itu asupan ya, maksudnya. Tiap 40 menit ya gue harus gue harus makan gitu, gue harus ada asupan gitu, karena udah bikin lemas lagi pagi-pagi gitu ya, karena kan pagi pasti kita nggak sarapan ya, kalau pagi kita nggak sarapan gitu. Paling kalau gue biasa makan roti aja, roti setangkap buat ya biar inilah ya biar tenaga gitu ya, karena gue nggak bisa kalau nggak ada asupan dulu kalau pagi gitu. Ntar udah lumayan sejam goes ya istirahat, mungkin bisa makan pisang, bisa ya makan apapun lah yang kita bawa gitu, yang coklat gitu. Itu cukup menambah energi. Iya. Ingat ya, jangan kebanyakan sarapan. Nanti seperti pembicaraan kita itu. Iya. Yang ada nyari itu. Sarapan ya. Karena kalau kebanyakan sarapan
di jalan kebelet, nah itu bahaya. Nyarinya susah. Aduh, parah. Apa nih tadi tipsnya kalau kebelet? Oh iya, iya. Kalau apa ya, Sekalian deh kalau biar kalau semuanya tahu. apa? Ya yang jelas kalau SPBU ya SPBU Pertamina yang menurut gue itu ya cukup bagus, tapi yang ada angka 31-nya gitu. Karena itu punyanya Pertamina gitu ya. Kooperatif dari Pertamina. Cuman setelah itu ya SPBU selain Pertamina itu menurut gue bagus semua gitu. Mulai dari Shell atau atau merek lain itu masih terawat gitu ya. Kemudian eh ya kalau kepepet di Alfamart, Indomaret itu udah pasti bisa sih. Kalau udah kepepet banget ya, udah di ujung gitu ya. Itu mendingan ke Alfamart atau ke Indomaret. Itu pasti ada toilet. Itu kalau orang jadul tuh megang batu tuh. Gak ngaruh itu. Sugesti. Sugesti banget. Oh gitu ya. Nah tuh teman-teman kalau kebelet, ini sebenarnya katanya udah ada diskusi antara dua coach katanya. Apa infonya? Coach Wisnu dan Coach Jarot bahwa harus nemuin ini SPBU tadi. Nah itu rekom tadi itu SPBU sudah disebut ya tadi ya mereknya. Oke, ini kita lanjut lagi. Sampai batuk-batuk dia ketawa. Makin besar diameter roda sepeda, bisa makin jauh dan nyaman genjotnya kah? Pengaruh ya diameter roda. Diameter roda pengaruh kali ya. Tapi menurut gue sih, gue gak pernah mikirin gitu mau pakai roda kecil atau pakai roda gede gitu. Yang penting ya jalan aja gitu. Tapi artinya ya mungkin kalau untuk roda besar ya, mostly roda besar kan itu yang 700 ya, ukuran 700 dan ya logika aja ya, dengan luas dengan keliling lingkaran lebih besar kita akan menempuh jarak yang lebih jauh gitu. Mungkin akan lebih efisien gitu untuk yang roda besar dibanding roda kecil gitu. Kemudian tapi yang nggak usah dipikirin lah, mau roda kecil roda gede, yang penting jalan aja udah. Ini ya, kadang-kadang orang gini mau naik sepeda gitu nyari gitu. Oh, gue pakai sepeda apa ya? Ini ya udah, yuk beli aja udahlah. Yang penting jalan, yang penting goes gitu. Nggak usah pikirin maksudnya aneh-aneh ya. Gitu ya. Nah, ya gue beli yang mana ya gitu ya. Kalau cuma sekedar fun aja ya udah beli aja, kecuali memang ada tujuan tertentu. Gue goes buat misalnya untuk transportasi, misalnya dari rumah kita mau kemana ya? Oke, ini ya ke stasiun LRT misalnya. Ke LRT ya mungkin butuh sepeda lipat karena kan itu kecil dan itu bisa dibawa-bawa. Ya kembali kegunaannya. Tapi kalau untuk sekedar fun aja ya sepeda apapun ya hajar aja. Yang penting senang, yang penting happy. Yang penting punya sepeda ya. Yang penting punya sepeda bisa goes. Nah, iya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Ketu Binsar Hartanto. Dari ratusan kilometer yang sudah dilalui, di mana aja tempat kuliner yang rekomend? Misalnya ketoprak. Ini orang dua ini senang ketoprak. Ketoprak telur dadar. Kalau ketoprak ya Jakarta lah udahlah. Ketoprak Jakarta lah udahlah yang paling ini ya. Tapi selain itu, gue nggak tahu di tempat lain, gue belum pernah makan ketoprak. Jakarta aja yang banyak ketoprak. Tapi banyak lah sebenarnya hidden gems yang makanan-makanan di pelosokan. Mungkin kapan-kapan kita cari lah Uminsar ya, daerah kota atau daerah Pancoran ya, katanya banyak makanan yang ini ya, makanan yang enak gitu, tentunya yang halal ya. Yang nggak halal daerah-daerah.
Yang pokoknya tujuannya ini ya, makanan. Emang goes tuh memang itu enaknya sedepnya tuh, jajan. Jangan lupa Iya, jajan. Ini harus dari dulu. Om Tony Suryantono lagi. Gimana tipsnya kalau goes kelamaan pas pulang dicemberutin bokin. Bokin. Ini bahasanya bahasa Iya, 90-an waduh. ya, Om Tony selalu ya. Iya, dia selalu bahasa lupus begitu kayak. Oke, bokin dia bilang. Ya Silakan. izin bokin dulu dong. Artinya kan kita bilang dulu jangan sampai habis subuh toto keluar rumah bahasa beca ucuk gitu. Ya bingung Subuh ya. lagi. ini, ini apa namanya? Ini diusir atau gimana gitu kan? Nggak bilang gitu. Ntar gimana nggak cemberutin? Ataunya kunci rumah dibawa lagi ya, pasti cemberutin gitu. Bawa sendok garpu. Ya enggak lah, ya kita kan pasti minta izin lah mau pergi kemana kan pasti minta izin. Nggak mungkin ya itu nggak mungkin tadi itu pagi-pagi keluar habis subuh cukup gitu buat sepeda. Orang tetangga juga lihat kali ya. Ini orang ngapain pagi-pagi naik sepeda? Kalau nggak bilang-bilang. Mau jualan roti gitu. Iya. Gang roti aja belum lewat dia udah jalan. Oke, ini kenapa rotinya kenapa? Ya tukang rotinya belum lewat dia udah jalan. Iya. Balapan sama tukang roti. Oke, ini dari Haris Marketplace. Trik supaya nggak kebelet pipis padahal kita minum terus, apalagi goes di jalur luar peta. Apa nih triknya dan tipsnya supaya nggak kebelet? Triknya keringetan. Kita kan minum nih. Minum kan bisa dikeluarkannya apa? Bisa dari pipis ya, bisa dari keringetan gitu. Kalau kita goes nggak keringetan, ya itu bakalan jadi pipis gitu. Jadi, kalau goes kita berat ya pasti keringetan. Nah, keringetan itu kan cairan kita keluarkan juga itu sama. Pasti akan habis itu. Ya dan itu karena keringetan ya kita nggak akan kebelet gitu kalau kita untuk pipis gitu. Ya kalau kebelet ya udah cari aja lah, pengen cari apa pohon kayak cari apaan kayak gitu ya. Yang penting bisa ngeluarin, nggak usah ya nggak perlu cari tempat-tempat yang bagus gitu, karena kalau tadi ya di luar peta di sawah ya mau ya cari apalah agak ngumpet-ngumpet gitu ya cari tempat. Kalau saya sih paling cari pohon aja yang gampang biar nggak. Tapi ya itu ya artinya gini, kita minum banyak dan kita mengeluarkan, nah kita naik sepeda gitu, kita pasti ya keringetan banyak ya itu cairan kita keluar melalui keringat. Kecuali kita minum yang ini ya, minum yang yang merangsang untuk pipis gitu, kayak kopi itu merangsang ya, kopi terus minuman bersoda, Coca-Cola ya itu tuh termasuk yang merangsang untuk pipis. Ya kalau kita minum air putih doang, kita olahraga, kita keluar keringat ya cairannya keluar melalui keringat, jadi nggak ya alhamdulillah sih gue nggak ini ya jarang jalan kebelet gitu. Ya kalau kebelet ya cari pom bensin, atau kalau ya kita jauh-jauh ya udah minggir cari pohon kayak cari apa kayak gitu. Yang ini aja, yang simple aja. Iya benar-benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu. Sekarang dari Ibu dari Laura Ervina. Jarod, buat ibu-ibu jenis sepedanya apa yang cocok ya? Pakai sepeda gunung suami, udahannya pegel, tangan kesemutan. Iya, mostly sih sepeda apa aja ya silakan aja gitu ya. Maksudnya mungkin kenapa pegel itu mungkin ukurannya bisa terlalu kecil atau mungkin kebesaran gitu, itu bisa membuat pegel gitu. Makanya pas kalau kita beli sepeda kita harus lihat ukurannya sesuai atau enggak, dan itu harus dicobain gitu.
Jangan beli sepeda nggak dicobain, nanti kita beli misalnya di marketplace gitu ya. Ya, Oh, iya. gue kayaknya cocok nih ukuran S atau ukuran M ya. Ya jangan, ya itu kalau bisa kita coba. Kalau nggak dicoba, susah, nggak cocok gitu. Makanya tadi Lola bisa pegel gitu. Mungkin karena ukurannya nggak sesuai gitu ya. Mungkin Iya. kepanjangan atau mungkin ketinggian, ya itu harus disafety. Pada dasarnya sih apapun jenisnya ya nggak ini, nggak masalah gitu buat ibu-ibu atau buat bapak-bapak gitu ya. Yang penting sesuai dan enak gitu. Pakai seli juga oke, sepeda lipat. Kembali ke itu tadi, kembali apa? Yang penting dicoba sesuai gitu, cocok gitu. Buat ukuran kita ya, ukuran tubuh manusia kan beda-beda ya, ada yang tinggi, beda-beda, ada yang yaitu ada ukuran juga, yaitu kita sesuaikan size-nya. Jadi beli sepeda yang nyaman buat kita ya. Iyalah, yang penting itu nyaman dulu. Kalau nggak nyaman ya, iya. Kita udah beli mahal-mahal gitu ya. Kalau nggak nyaman ya percuma nanti. Nah, oke Lola, beli sepeda, jangan pakai sepeda suami. Beda tinggi sama suami. Ya, oke, ini pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari WhatsApp ini. Untuk pemula yang ingin goes, sebaiknya menggoes awal-awal tuh berapa kilo dulu sih, Mas Jarot? Dan berapa lama? Berapa lama? Aduh. Berapa kilo untuk awal? Paling cuma setengah jam dulu. Karena apa? Pegel. Awal pegel gitu setengah jam. Ini cobain dulu, kita cobain setengah jam, jalan mungkin di keliling komplek aja. Ya. Kembali tadi ya, ukurannya atau tujuannya untuk apa gitu ya. Ya kalau sekedar ya sekedar cari keringat ya mungkin ya setengah jam mungkin cukup lah. Gue nggak lama dulu juga. Sekarang paling sepedaan kalau sendiri ya, kalau artinya nggak gobar, paling dari rumah gue jalan kemana gitu ya, paling 2 jam lah gue udah balik lagi. Nggak sampai sendirian. Jam sendirian, setengah jam mungkin cukup kalau untuk awal sih. Jadi nggak ini ya, nggak apa. Ya pokoknya jalan aja lah, jalanin aja. Mungkin ya karena mungkin aja bisa, misalnya kita pilih olahraga ya, sepeda, mungkin aja nggak cocok gitu. Ya kalau nggak cocok ya kita lari misalnya atau jogging gitu ya, mungkin ada olahraga lain. Kembali kita tadi ke tujuannya, gue mau ngapain gitu. Kalau mau ya untuk sekedar cari keringat ya mungkin setengah jam, 1 jam ya udah ini sudah cukup ya buat ya sekedar bergerak gitu kan. Yang penting kan kita bergerak gitu. Mungkin selama 5 hari kita bekerja duduk terus ya pegel juga kan ya, kita perlu sesuatu ya, salah satunya bisa gue sih. Yang penting istiqomah. Ya betul, konsisten ya. Iya. Oke, ini kayak kita teruskan lagi. Nih, Om Binsar lagi. Selama goes akap, pernah ketemu rombongan goesnya Luna Maya atau Tante Erni atau public figure lainnya? Sopo sih Tante Erni ki? Serius nggak tahu. Jabri. Parah. Ya, karena kita sesama ini ya, sesama selebritis. Ya kalau ketemu biasa aja kali kan sama mereka. Karena nggak pernah. Nggak ada selebritis tinggal di Bekasi, nggak ada. Ngarep ketemu Luna Maya. Aduh. Oke, ini dari Om Beni Sulap. Udah ada belum sih kostum goes untuk cewek yang berjilbab syar'i? Soalnya gue belum pernah lihat.
Gue kalau goes pakai rok, eh masih pakai rok apa rok celana. Ya nih kalau gue ya, kan jilbab gue termasuk panjang eh ini ya, pakai rok hmm. celana. Mm-mm. Ada nggak ya? Mungkin ada ya. Gue terus terang nggak ini. Gue nggak tahu. Tapi mungkin ada ya. Dan memang gue sendiri belum pernah lihat ya. eh Mm-mm. apa baju atau jersey sepeda yang spesifik gitu. Yang Mm-mm. yang syari ya, yang kategori syari. Mm-mm. Eh Mm-mm. Mm-mm. gue nggak tahu kalau di Timur Tengah seperti apa mereka apa goesnya gitu. Eh, mungkin spesifik ada ini ya, ada apa eh, baju khususnya gitu, mungkin ada. Iya. Gue sih belum pernah lihat. Mm-mm. Mm-mm. Oke, kita lanjut lagi ke WhatsApp. Ini WhatsApp nih masih kumpul pertanyaannya. Kita kayaknya sampai subuh nih menjawab pergoesan. Luar biasa. Bisa iya. Ini bukan hanya Bokin yang marah kalau kayak gini. Oke. Oh ini ada pertanyaan. Oh ini kayaknya tadi sudah dijelaskan ya. Kalau mau goes tuh kita pemanasan dulu nggak sih? Atau langsung genjot aja? Wajib ya, wajib. Paling nggak stretching ya, minimal stretching ya. Takutnya ketarik gitu. Mulai dari kaki, paha. Karena kita yang sepeda kan yang bergerak kan paha ya, paha kaki. Stretching dan kalau bisa ya pulangnya juga stretching juga, pelemasan ya. Jadi nggak karena kan biasanya kalau setelah sepeda ini jadi tegang, otot kita tegang semuanya ya. Tegang, jadi harus rilis, harus ya ini lagi. Stretching yang simpel gitu. Tapi yang penting harusnya, karena kalau nggak stretching ya kita langsung naik sepeda, misalnya ngebut gitu ya, itu bisa kram, dan kram tuh bahaya banget. Nanjak bisa naik tuh, betisnya bisa naik. Sakit, rasanya sakit banget. Iyalah, Yang penting kram biasa aja sakit, ngeri. Oke, itu ya, harus pemanasan dulu ya teman-teman. Harus pemanasan, stretching, dan jangan ngebut ya, jangan ngebut. Ya kita nikmatin aja, nggak usah ngoyo gitu. Iya. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Oh, ini tadi sudah dijawab nih, tapi saya bacakan aja ya. Kalau mau goes, sebaiknya makan dulu atau bagaimana? Jangan makan, jangan sarapan, maksudnya Jangan sarapannya makan dikit aja. banyak, karena dikit aja. Paling roti setangkep atau buah. Nah, gitu. tuh takut kebelet. Beberapa teman aja, Om Tony, Om Heru itu kan malah korma. Oke. Nah itu kurma tuh ya, sarapan kurma berarti sebelum goes. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Sebaiknya memakai sepatu tertutup, sepatu caps, atau sepatu sendal seperti sepatu gunung saat menggoes? Sebaiknya. Apa aja lah yang nyaman ya, kalau yang penting nyaman ya. Ada teman saya itu kemana-mana gue pakai sendal jepit, karena dia nyaman gitu. Mau sejauh apapun dia pakai sendal jepit, karena menurut dia nyaman gitu. Tapi untuk misalnya kita jarak jauh gitu dan lain-lain ya, untuk melindungi misalnya ya jangan sampai jatuh atau apa. Nah, jatuh kalau kita menggunakan sepatu tertutup kan bisa lebih insya Allah bisa lebih melindungi ya, dibanding kita hanya pakai sendal gunung. Tapi mungkin kalau rutenya misalnya kita lewat persawahan pegunungan, dengan menggunakan sendal gunung akan lebih nyaman gitu ya. Artinya nggak enaknya kalau sepatu tertutup kita kecebur atau kena hujan itu jadi lembab gitu. Tapi kalau kita pakai sendal gunung yang kebuka gitu, kalau hujan apa kan nggak ini ya, nggak basah gitu, nggak lembab. Itu aja sih. Kalau mungkin yang sekedar ya jalan sejam 2 jam ya pakai sendalnya nggak masalah sih. Tapi kalau yang bisa lebih melindungi ya sebaiknya tertutup. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, kostum apa nih sebaiknya yang untuk goes?
apakah harus memakai jersey atau boleh pakai apa aja? Maksudnya kaos. Itu apa namanya ini mungkin bertanyanya ini ya untuk nyerap keringat atau enggak gitu loh. Sepertinya ya, mungkin maksudnya. Iya. Gimana ya? Kalau kalau gue sendiri jersey Mm-mm, itu mm-mm, misalnya kita kita lebih lebih kita bicara naik sepeda jarak jarak jauh gitu ya, mm-mm. jauh. Oke. Eh, kita cari jersey yang nyaman. Nyaman itu misalnya kena keringat ya cepat kering gitu. Ada jenis tertentu yang eh, bisa bisa dry fit ya, selain cepat kering gitu. Kalau kita pakai baju yang full cotton 100%, Mm-mm. kalau basah itu nyeplak Iya. di badan, Oh. dan itu nggak enak banget. Itu kita harus bakaos gitu, harus bakaos bawa Heeh. kaos. Oh. Gitu. Tapi Masuk kalau angin juga ya. Kalau basah kan iya masuk angin iya juga kita ya. betul betul. Eh, sebisa mungkin ya kita cari ya bahan yang cepat kering ya. Cepat kering misalnya ada dry fit gitu ya. Campuran antara Hmm. polyester dan lupa apa. Ada polyester sama katun sampai kali ya. Jadi Mm-mm. dia dia nggak panas, tapi juga dia cepat kering gitu. Kita cari Mm-mm. eh, yang cepat kering. Kalau katun ya nggak apa-apa pakai aja, cuman kita bawa spare gitu karena pasti Mm-mm. kita keringetan, nggak mungkin kita naik sepeda nggak keringetan gitu. keluarin Iya, keluarin kalori gitu. pastinya. Uh, Mm-mm. Udah ngegoes, kena udaranya juga panas gitu ya. Mataharinya mencereng. makanya kalau bisa ya berangkat pagi-pagi habis subuh gitu. Pamit sama Bokin. Nah, pamit sama bukit betul. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya. Ini Tante Meta menambahi di Kalimalang ketemunya Tante Meta dong, bukan Tante Erni. Ini malah Iya. bahas Tante Erni. Ini di komen, gue bener-bener gak tahu ya teman-teman Tante Erni ini siapa. Ntar gue japri ini, yang si Binsar sama Jarot nih harus tanggung jawab nih. Oke, kita lanjut lagi. Oh ini ada pertanyaan nih. Eh, Mas Jarot, saya kan pemula banget nih, nggak ngerti Hmm. istilah-istilah dari goes. Audax itu apa sih sama rundoner tuh bedanya apa? Ah, nggak gini. Audax itu semacam event ya, semacam event. Mm-mm. Awalnya tuh di Perancis ya. Jadi di Perancis mungkin itu sudah berlangsung sekian ini ya, sekian apa? Mm-mm. Sekian puluh tahun ya sebelumnya ya. Mm-mm. Awalnya di Perancis itu rutenya tuh namanya kota Paris, terus pindah ke kota Brest, terus kota Mm-mm. Paris. Total jaraknya Mm-mm. itu 1.200 kilo. Nah itu awalnya event Audax itu setahu gue awalnya dari situ. Nah itu di Paris. Nah di negara-negara lain pun juga sudah apa mengadakan event yang sejenis gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Rundoner itu ya orangnya gitu, orang yang mengikuti ya istilahnya ya. Dia sebagai rundoner, dia sendirian. Salah Ya. satu tipikal kegiatan Audax itu ialah motonya tuh unsupported ya. Unsupported artinya semua harus sendiri. Harus sendiri, Hmm. kalau ada problem ngurus sendiri, nggak ada tim support. Beda kalau balapan profesional. Balapan profesional misalnya kita dengar ada Tour de France, ada tour lain-lain ya. Tim Mm-mm. kita didukung sama ada tim support, ada tim rescue dan lain itu nggak ada. Mm-mm. Kalau udah ya usaha sendiri. Kalau sakit sakit sendiri, usaha sendiri gitu. Nggak ada dokter, nggak ada Ya. tim medis, nggak ada. Hmm. Ada kerusakan itu usaha sendiri. Itu yang disebut dengan randoners tadi. Nah, Mm-mm. Di Indonesia itu biasanya ada beberapa event ya. Biasanya tuh ada 5 atau 6 event dalam satu tahun untuk Audax ini. Awalnya 2021 tuh di Jogja. Di Nah. Jogja itu gue lupa 600 atau 1000 kilo gitu. Mm-mm. Terus pindah ke Cirebon tuh 400.
Habis itu Jakarta. Jakarta itu 200, kemudian di Jakarta tuh gue lupa di tahun lalu apa tahun ini gitu ya. Tahun ini di Bekasi itu ada 100 dan 300. Minggu depan ada di Purwokerto. Cuman karena ya kondisi ini gue nggak berani ikut di Purwokerto itu tanggal 18 nih minggu depan tuh 75 sama 200 kilo. Cuman medan di sana itu banyak apa? Tanjakan ya. Jawa Tengah kan ke arah Gunung Slamet tuh. Nah, itu tuh tanjakan, ya kan. Nanti itu ada lagi gue lupa. Kalau nggak salah itu di Bandung ada 200 kilo tapi medannya gravel. Kemudian ada Bali 400. Mungkin sisanya ada 2 atau 3 event lagi. Jadinya kita naik sepeda unsupported, tidak ada tim rescue, tidak ada supporting ya. Kalau rusak ban pecah ya kita harus benerin sendiri, nambal sendiri, siap sendiri. Intinya sih itu sih untuk Audax itu. Sekarang banyak event-event seperti itu dibuat di Indonesia dengan variasinya gitu ya. Bisa membantu gitu. Kan ngambil charger ya. Oke. Ini pertanyaan berikutnya. Oke ya, itu yang tadi bertanya tentang Audax sudah terjawab ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Sebentar, saya bacakan. Oh, ini dari Romi. Ini bukan pertanyaan ini namanya. Apa itu? Memungkinkan nggak kalau sepedaan dari Jakarta ke rumahnya Sari Narulita di Jogja? Why not? Mungkin aja. Oh gitu ya? Oh gitu. Tapi kira dinaikin apa? Ya, itu Romi ya. Ya. Sorry. Rom, mau ngapain ke rumah gue di Jogja, Rom? Minta makan pasti. Minta gudeg. Minta gudeg. Banyak loh, Rom, event-event yang jarak jauh itu, Rom. Itu Lebaran kapan ya? Itu ada temen gue itu dari Jakarta, itu naik sepeda loh. Dia. Karena dulu tuh yang mudik naik sepeda tuh banyak loh. Bener-bener. Yang mudik naik sepeda. Salah satu klien gue yang dia tahu mudik naik sepeda ke Jawa Tengah. Itu berapa kali berhenti ya kalau gitu? Tapi belum pernah ya, maksudnya sejauh itu? Belum pernah? Belum. Bingung juga mau kemana. Ntar lah dipikirin. Oke. Ini apa lagi? Oh sebentar. Yang kita beralih ke WhatsApp. Ternyata di WhatsApp udah tang ting tung banyak pertanyaan. Udah ramai ya. Oke. Oh ini. Sebaiknya bawa bekal nggak sih saat goes? Berupa bekal apa nih kalau ini tandanya ini dong kita juga ngeransel banyak barang dong kalau gitu ya kalau ngegoes. Gue sih selalu bawa tas kecil gitu taruh di sepeda gitu ada di handlebar. Ya kalau mau bawa bekal ya monggo aja sih. Bawa snack gitu. Tapi itu tadi yang gue udah bilang tadi ya bawa pisang aja, pisang 1, 2 gitu. Soalnya cukup. Tengah jalan tinggal cari Alfamart. Ya cari Alfamart. Jajan beng-beng apa cukup. Ada jangan makanan yang berat gitu, jangan makanan yang simpel aja. Ngegoes kayak mau piknik gitu ya, mau rantang. Tapi bisa aja kan, boleh-boleh aja kita misalnya mau kemana gitu, Ragunan gitu. Bawa makanan yang penting fun-funnya aja. Nah, ya terserah ini ya teman-teman sesuai kebutuhan. Kalau memang ngegoesnya pengen sekalian piknik dan nggak jajan ya bawa rantang boleh.
Yang penting bawa minum lah. Minum tuh yang paling penting minum, bawa minum. Oh, minum tuh paling penting Kalau ya. snack, kalau bisa bawa snack atau buah ya oke sih. Nah, snack buah, apalagi tisu. Bawa tisu kalau kebelet. Tisu ya anu kecil, tisu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Paling baik goes seminggu berapa kali ya Mas Jarot? Nggak tahu. Terserah. Jalan Terserah lu aja deh. ini aja. Terserah. Ini pertanyaannya sama nih yang berikutnya. Apa nih tips supaya istiqomah di dunia pergoesan? Lo enjoy aja. Ya, yang penting enjoy aja. Ada sesuatu hal yang ingin kita lakukan atau yang ingin kita temui gitu. Oh, gue pengen kesini, atau gue pengen ketemu ini, atau gue pengen udah lama nggak kesini gitu, atau ngapain lah gitu. Ada sesuatu yang ingin. Cuman kalau sudah tidak jadi semacam jadi ritual gitu, mungkin jadi bosan. Cuman kalau kita selalu mencari hal-hal yang bisa lain, bisa beda gitu ya. Ya itu yang bisa membuat istiqomah gitu. Bisa biar nggak bosan. Mungkin misalnya gitu ya, kita ini pakai dress code misalnya gitu ya. Oh ya, ntar minggu depan dress code-nya batik misalnya gitu. Gue sama dress code-nya batik, atau mungkin kita pakai cosplay apa misalnya. Itu salah satu hal yang bisa ini. Yang buat semangat ya. Bisa semangat gitu. Cari tempat-tempat baru lah. Oh gitu ya, itu ya. Nah itu inget masa-masa kecil tadi yang kita lihat, kita tadi bahas ya di awal-awal tuh paling enak tuh ngegoes, paling enjoy gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi. Kalau untuk yang ada cedera atau saraf kejepit, aman nggak ya Mas Jarot untuk sepedaan? Mungkin konsultasi ke dokter ya. Itu cocoknya tanya ke dokter tuh. Siapa dokter saraf siapa ya? Oh ini dokter Eko. Ini dokter saraf. Dokter Eko. Iya, Eko saraf. Iya kan? Betul. Ya coba tanya ke dokter Eko. Cocoknya gimana gitu. Gue nggak bisa jawab. Tanyalah ke dokter yang memiliki keahliannya. Iya. Ini ada lagi. Mas Jarot, guys bisa nurunin berat badan nggak sih? Pengen kurus nih. Waduh. Gue tadi udah bilang ya, gue udah goes bertahun-tahunnya gini-gini aja gitu. Coba tunjukin perutnya. Nggak ya artinya gini lah, maksudnya ada beberapa teman gue yang rutin gitu ya, rutin dalam arti mungkin seminggu bisa 3 kali 4 kali, dan harus dengan pola makan juga gitu. Jangan sampai habis goes balas dendam. Nah, itu tuh yang bahaya kan, itu balas dendamnya apa? Makan nasi sebakul, lauk, gorengan, udah cocok. Sebenarnya bisa, tapi mungkin bisa konsultasi juga ke dokter gizi gitu, karena dengan hanya gue saja ya nggak bisa langsung menurunkan gitu. Karena gue sendiri nggak merasakan penurunan berat badan dari gue. Aduh, iya sih. Tujuannya kalau ya bisa aja sih ya. Bisa ada teman gue yang dia rajin, termasuk rajin goes seminggu, mungkin dia sebagai sport ya 3 kali 4 kali, dan makannya juga diatur gitu. Kalau cuman makannya diajar juga ya nggak, insya Allah nggak akan turun berat badannya. Insya Allah nggak akan turun. Kalau masih diajar makannya gitu. Iya. Ini teman kita si Tony ini kurusnya karena goes apa lari sih dia? Apa dua-duanya ya? Dua-duanya. 2 ton. Lari juga, sepeda goes juga. Itu cepat tuh turunan. Gue malah belum bisa lari. Menurut gue capek banget. Gue pengen naik sepeda gitu. Mending naik sepeda, bener. Gue juga kalau lari, aduh. Bukan karena secara usia ya. Dari zaman gue sekolah, gue tuh paling males yang namanya lari. Jujur aja deh. Kayaknya full effort gitu ya kalau lari gitu ya.
Bener. Oke, ini maaf ya yang di WhatsApp karena banyak banget yang masuk. Gue pilih-pilih ya, soalnya kayaknya pertanyaannya banyak yang sama gitu loh. Mhm. Oh, ini ada pertanyaan nih, Mas Jarot, boleh tahu nggak sepeda apa nih yang ringan digoes dan ringan di kantong? Bingung deh dia. Gue sering di kantong. Nih gini ya, mendingan beli sepeda bekas, beli sepeda second gitu ya. Sepeda second tuh dijamin ringan di kantong gitu ya. Kita cari yang apa? Yang buatan Indonesia ya. Indonesia banyak kok merek buatan Indonesia yang bagus. Ada Polygon, ada United gitu ya. Itu termasuk merek lokal. Ada Pacific ya, ada Elemen baik. Itu merek lokal. Kalau bisa ya cari yang second aja. Sepeda gue juga beli second kok. Gue nggak beli baru. Karena ya untuk mengakomodir kantong tadi ya, cari yang second aja, ngapain cari yang baru gitu. Toh sama, yang penting berfungsi dengan baik dan kita sudah coba gitu ya. Mau jenis sepeda apapun ya kembali ke kecocokan ya, mau ngapain gitu. Mungkin kalau sekedar ke pasar doang ya beli sepeda ini aja, sepeda lipat kayak atau apa gitu, mungkin Alfamaret gitu. Ngapain juga beli sepeda mahal gitu kan? Iya. Sepeda lipat second kan harganya juga kita bisa cari, range-nya tuh banyak banget di marketplace gitu. Tinggal kita pilih, tinggal kita cari yang sesuai dengan kantong gitu. Itu aja sih. Iya. Cari yang buatan lokal lah. Nah, apa tuh? Bisa ngomong merek nggak? Ada Polygon, ada United, ada Elemen, itu kan buatan lokal semua. Dan menurut gue kualitasnya bagus. Gue punya United juga. Punya berapa sepeda, Mas? ada dua. Ada tiga, satu sepeda anak gue. Oh gitu ya. Ini bilangnya cuma 3, nanti taunya banyak. Diikat gitu, dirantai. Ini gue mau closing ya, sekarang jadi ragu-ragu gara-gara kemarin tuh si Binsar waktu kita halako dia nyindir gue cara closing gue. Males banget gue. Soalnya gue jadi grogi nih sekarang mau closing. Aduh, kata-katanya apa nih? Sebentar, ini sebenarnya udah jam berapa nih sekarang? Oke, ini pertanyaannya sudah. Oh, Bu Meta menggarisbawahi, goes insya Allah biar sehat. Kalau jadi kurus itu bonus. Benar banget ya, Bu Meta. Setuju. Oh, dari Kakak Adia. Kakak Adia ini menyusul pertanyaannya. Kakak Jarot, apa aja yang perlu dibawa buat goes selain duit, selain uang? Ya bawa sepeda. Bawa sepeda. Bawa helm jangan lupa helm. Aduh, itu kalau goes itu harus lengkap ya, Mas Jarot ya? Ya, maksudnya untuk keamanan. Ya demi proteksi juga ya. Helm kan wajib. Kacamata, gue jarang pakai kacamata hitam gitu ya. Apa namanya? Kalau ada kacamata hitam ya bawa kacamata hitam gitu. Kalau bisa pakai yang apa, pakai lengan panjang misalnya atau celana panjang misalnya, karena misalnya sampai siang ya better di ini kita pakai yang full cover gitu supaya nggak terlalu terkena matahari lah gitu. Ya. Oke, tuh Kakak Adia sudah dijawab ya. Dan ini komen-komennya masih ngebahas macam, waduh si Romi ini mau muji gue terus deh. Aduh, gue jadi tersalting nih. Oke, ini kita udah jam 9.30 sekarang. Ya, Mas Jarot ya, udah. Oh ya. Gue nggak bilang. Itu apa nih? Mau tambahan apa? Ya? 9.30. Oh, di sini jam berapa? Kayak jauh banget rasanya. Beda provinsi. Ya, yang jelas ya kalau mau goes aja gitu ya.
Mm-mm. nggak usah pikirin apa ya, wah ntar gini gini gini, itu jalanin aja, nikmatin aja. Kalau misalnya belum punya sepeda ya pinjam gitu ya, Mm-mm. coba gitu, Mm-mm. nggak usah mikir merek, nggak usah mikir apa-apa ya, cobain, enjoy dulu. Nah, supaya enjoy gimana ya harus menyukai. Kita mau kemana, mau main-main atau apa ya, kita harus apa, ya tahu gitu ya, supaya kita tetap Mm-mm. bisa termotivasi, bisa tadi bisa istiqomah Iya, kalau tadi minjam minjam istilahnya gitu ya, tetap konsisten, iya. rutin. Ya, harus dicari fun, harus Mm-mm. dicari lucunya, atau Mm-mm. gimana kita bisa bergembira dengan naik sepeda itu. Mungkin ada yang senang berkompetisi naik sepeda, ya bisa aja malah Nah, happy gitu. Oh, gue bisa ngebut gitu karena naik sepeda. Ya ada juga yang orang yang terpacu adrenalinnya gitu. Ya silakan aja, mau ngomong aja. Kalau kalau gue sih ya hanya ya senang sepedaan, ya jalanin aja, nikmatin aja. Yang iya simpelnya bener sih ya. gitu aja. Ya itu bener. Yang penting istiqomahnya itu ya. Dari awal kita mulai pengen goes. Nah, itu kadang-kadang kan suka ini. Kalau emak gue kan tuh di Jogja ini emang pada rajin-rajin juga ya goes. Sebenarnya sih dari dulu bokap gue itu juga Ya, dulu Jogja, ya. uh, banyak banget yang ngontel itu ya. Kayak gitu. Bokap gue itu dulu ngantor dari rumah ke kantor BI Tamrin Jogja, Tamrin Jakarta dulu ya, dari komplek BI itu goes itu dulu. Karena Oh ya, kalau katanya, ya dulu zaman-zaman era-era 80 90 bokap gue tuh masih goes tuh ke Tamrin itu. hebat. Iya, walaupun nggak setiap hari ya gitu. Kadang-kadang dia pikir, ih macet, bawa mobil sendiri macet gitu kan ya. Akhirnya Hmm. dia memutuskan goes dulu. Dulu zaman-zaman itu masih ada kayak model sepeda balap tuh apa sih namanya? Era-era 80-an. Ya, ya mungkin sepeda balap, cuman bentuknya beda kali ya. Karena belum Ya ada itu pakai MTB itu. kali, sepeda gunung dulu. Belum Ya ada belum sepeda ada gunung. ya. Adanya juga BMX zaman itu. Terus boncengnya pakai jalu. Jalunya pasang depan Iya, sama pakai belakang. jalo. Sekarang nggak tahu masih ada jalo nggak? Nggak Ada kali ngerti. ya. Wah kalau gitu pasang jalu dong biar bisa bonceng. Karena enak pakai jalo kan, panjang ya. Kita pakai sendal Iya. kan jadi stabil gitu Ah, kan. iya bener. Cuman pegangan pundak begini sambil ngeliat Iya, kanan kiri. kan nyaman banget kan, indah nggak kayak gitu tuh. Nah, Indah banget. Yang genjot gak indah. Bawa dua gantian beban. dong. Gantian, tanjakan Gantian. turun. Tanjakan sama turunan turun. Oke, ini pertanyaannya sepertinya yang di IG sudah terjawab semua ya. Ini yang komen-komen juga terima kasih banget. Itu apa Om Dani Ardiansah kenapa mengirim nomor WhatsApp? Nomor ini. Oh, alamat. Ya, Alamatnya Om Daniel Dani. Mm-mm. sedang dinas keluar kota. Terima kasih Iya, Om Dani, ini. informasinya, Ya, alamatnya. terima kasih. Oh ini Dolai juga Om Dolai bilang gue pasang jalu di kanan untuk protek. Oh ya oke lah Om Dolai. Om Dolai, apa kabar? Ini termasuk yang Sehat-sehat rajin semua. juga goes nih. Ya, Om Ya Dola oke, lebih rajin. terima kasih. Terima kasih teman-teman ya yang sudah nemenin live ini tadi 20 orang. Terima kasih banget. Ini sudah lewat-lewat banget nih. Gue nggak mau closing, gue disindir-sindir mulu. Males gue. Oh, mau nyindirnya pakai ini lagi kemenyek begitu. Ampun deh. Oke, terima kasih ya teman-teman Ya, semua. Terima makasih kasih semuanya. juga Mas Jarot gitu ya. Sip. Ngobrol-ngobrolnya Thank you. nih benar-benar dirimu sebagai masternya, coach. Terima kasih banget sudah ngeluangin waktunya ini ya. Makasih. Soalnya ini kayaknya juga mantau juga ya kalau teman ada yang mau jaraknya panjang-panjang itu bisa ke Mas Jarot nih belajarnya. Gimana sih biar nggak gampang lelah gitu ya, tidak mudah lelah dan nyaman, enjoy. Itu tadi ya kita bawa senang aja, kita bawa having Ya, fun aja. itu aja. Gitu. Gitu. Setuju. Capek berhenti, bosen jajan. Nah, iya, betul. Jadi Betul sekali.
Iya, bilang gitu. Terus tujuannya apa? Ntar kalau ada tukang foto ya dada-dada, siapa tahu. Iya, Pokoknya cocok. dibuat senang aja. Iya, dibuat happy aja. Nggak usah repot-repot ya. Oke, kalau gitu terima kasih karena sudah Ya, malam ini dari atas thank you peluang banget waktunya. teman-teman semua. Ya, Oh, sip, makasih. sip. Oke, Thank dan you. info-infonya ini bermanfaat ya, teman-teman semuanya. Ya, ya, Oke, ya. selamat malam. Selamat malam Malam. semuanya. Thank you Sari ya, semuanya ya. Assalamualaikum Yo, warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.